pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Dan saya bertugas di SD Negeri 14 Merapi Timur. Pada video kali ini kita akan mengupas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ayo kita masuk ke pemantik yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Itu yang saya pahami selama ini. Kemudian yang kedua, guru adalah subjek utama dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga, guru merupakan penyampai materi. Yang keempat, guru hanya sekedar menjadi mediator pembelajaran saja. Kemudian yang kelima, tujuan utama belajar adalah menghabiskan materi pembelajaran sesuai waktu. Yang keenam, terpaku pada materi di buku tanpa memperhatikan lingkungan setempat. Padahal masih sangat banyak sekali ya selama ini lingkungan kita yang mampu kita jadikan sebagai media pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketujuh, semangat mengajar sangat rendah saat itu. Yang kedelapan, pembelajaran peserta didik pada pembelajaran itu sangat kurang maksimal. Yang kesembilan, hanya menjalankan tugas sebagai bagian dari pekerjaan itu sendiri. Lalu kepercayaan saya terhadap peserta didik selama ini sebelum saya belajar modul 1 ini sangat banyak sekali. Yang pertama, menurut saya peserta didik itu hanya datang dan meminta pembelajaran saja. Kemudian yang kedua, kelas terjaga tanpa suara. Karena saya berpikir saat itu ketika kelas itu diam, ketika kelas itu tanpa banyak suara, maka saya berpikir bahwa itulah pembelajaran yang sangat baik di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, apalagi saya berpikir bahwa ruang kelas rapi tanpa ada coret-coret itu adalah ruang kelas yang sangat bagus. Ternyata sama sekali tidak baik.
Saya hanya menuntaskan kurikulum, ketuntasan minimal atau target pencapaian kurikulum yang menjadi kesepakatan di sekolah. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar selalu di dalam kelas. Saya berpikir bahwa hanya di dalam kelas kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Itu apa yang saya dapatkan selama ini. Kemudian yang keenam, memberikan tugas itu seragam. Jadi kalau 30 siswa, saya berikan tugas satu macam, tanpa saya memperhatikan watak dan karakter peserta didik saya selama ini. Yang ketujuh, saya berpikir bahwa dengan pemberian sanksi itu merupakan alat untuk mengubah perilaku. Yang terakhir, minimnya komunikasi saya dan kolaborasi saya dengan teman-teman guru yang ada di satu sekolah ataupun di sekolah-sekolah lain sebagai acuan atau sebagai bahan tempat berbagi ilmu kepada sesama guru. Kemudian kita lanjut ke pemantik yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Sangat banyak sekali ya teman-teman. Apa saja yang berubah pola pikir saya mengenai pendidikan, mengenai peserta didik saya di kelas dan di sekolah? Itu yang pertama. Ternyata setelah belajar modul ini, saya menjadi tahu bahwa tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Nah, anak-anak menurut saya, menurut modul ini adalah makhluk manusia dan benda hidup. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau yang sering disebut dengan 3 asas trikondisi. Di antaranya ada kontinuitas, kemudian konvergensi, dan yang terakhir yaitu konsentris. Lalu tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak berbakti dan berbudi pekerti yang baik. Itu yang saya dapat pada pembelajaran modul 1.1 ini. Kemudian kita masuk ke pemantik 3. Apa pemantik 3 ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya belajar modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya berinisiatif dari ilmu yang saya dapat. Yang pertama itu, saya akan memulai sesuatunya, memulai perubahan dari dalam diri saya sendiri, menanamkan niat ingin berubah, tindak tanduk dan nilai yang dinilai selama ini. Jadi saya lebih ke prospek untuk menanamkan niat dalam diri saya sendiri, karena percuma begitu banyak ilmu yang kita dapat, begitu banyak pendidikan yang kita raih tanpa ada niat untuk merubahnya, tanpa ada niat untuk melakukan perubahan, maka akan terasa sangat percuma dan mubazir. Kemudian yang kedua, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah sembal kosong, yang tidak atau yang belum tahu apa-apa. Ternyata pemikiran saya itu sangat salah sekali. Dari sekarang saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensi masing-masing. Meskipun ketika mereka lahir itu masih terlihat sama-sama. Artinya apa? Nanti pengembangan yang bisa saya lakukan berpatokan atau melihat ke arah karakter anak itu sendiri, ke arah kemampuan pribadi anak itu sendiri, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, anak-anak itu membawa kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan
Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Jadi tanpa di kelas itu saya akan menerapkan bagaimana sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya akan mengkolaborasikan antara belajar dan bermainnya anak-anak. Mereka tetap belajar tanpa mengenyampingkan dunia anak yang pada kenyataannya masih berada pada dunia bermain. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan? Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Ya, jadi saya akan memberikan ruang yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada anak untuk berkarya sesuai kemampuan dan keinginan anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu bagaimana saya harus menciptakan anak itu yang berkompeten dari sisi akademisnya. Berikutnya, dari 3 pemantik yang telah saya utarakan di kegiatan modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya menarik beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara ternyata mengajarkan suatu konsep yang begitu baik untuk diterapkan di kelas dan di sekolah serta lingkungan sekolah. Konsep itu konsep apa saja? Di antaranya ada konsep trilogi pendidikan, semboyan Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga bagaimana Ki Hajar Dewantara memberikan konsep kita selaku guru memanusiakan manusia yang ada di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua saya tarik kesimpulan yaitu peserta didik itu jadi sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penanaman karakter pada peserta didik menjadi fokus perubahan utama yang harus kita lakukan. Yang keempat, kita harus menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang kelima, menghayati trilogi pendidikan dan pancadharma pendidikan. Kedua aspek ini sangat berkaitan erat dengan filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara dan mampu kita laksanakan di dalam pendidikan masa kini. Yang keenam, menggandeng kearifan lokal sebagai wujud dari pendidikan masa kini. Karena kearifan lokal itu menyimpan sangat banyak sekali ilmu-ilmu serta pendidikan-pendidikan yang mampu kita kembangkan kepada peserta didik kita yang ada di kelas dan di sekolah. Terakhir, tanamkan niat yang tulus untuk melakukan perubahan di dunia pendidikan saat ini. Sekian dan terima kasih. Itu tadi pemantik dan kesimpulan yang dapat saya tarik dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia modul 1.1. Akhirnya kita tutup video ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru penggerak.